Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali pada kesempatan kali ini melanjutkan pembahasan akidah dan manhaj dari kitab Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita masih dalam pembahasan, memang masih dalam membahas tentang nama dan sifat Allah. Namun ada dua perkataan nantinya, dua kalam yang nanti akan kami sebutkan pada kesempatan kali ini dari Ibnu Qudamah yang menjelaskan bagaimanakah prinsip kita dalam berakidah itu mesti mengikuti pemahaman salaf atau mengikuti pemahaman para sahabat. Apa yang para sahabat itu lakukan, maka kita ikuti. Kalau yang mereka itu tinggalkan, dan padahal itu adalah suatu yang mungkin mereka lakukan namun mereka tidak melakukannya, maka kita juga meninggalkannya. Dan ini nanti kaitannya dengan pembahasan nama dan sifat Allah. Berarti dalam menafsirkan atau memahami nama dan sifat Allah, maka ikutilah pemahaman para sahabat. Namun kalau mereka tidak tafsirkan sebagaimana yang kita tafsirkan, maka tidak boleh kita melangkahi apa yang telah mereka itu beri contoh kepada kita. Kali ini kita lihat setelah perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Nabi dan janganlah kalian berbuat bid'ah, maka dengan mengikuti Nabi SAW itu sudah mencukupi kalian. Lantas dibawakanlah perkataan Umar bin Abdul Aziz, kalaman maknahu, yaitu kalimat yang maknanya berikut ini. Jadi dia sampaikan, barangkali lafaznya tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz dahulu, namun maknanya seperti ini, yaitu dikatakan kif haitsu waqafal qaum, berhentilah di mana apa yang telah menjadi prinsip sahabat, maka berhentilah di situ. Kif waqafal qaum, haitsu waqafal qaum. Jadi berhentilah dari apa yang telah dilakukan sahabat, maka berhentilah di situ. Nah, Umar bin Abdul Aziz di sini, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan ini berasal dari Khalifah Bani Umayyah. Dan dia dikenal dengan khalifah yang adil, seorang imam yang besar dan seorang alim. Dia katakan tadi kif haitsu waqafal qaum, yaitu maksudnya apa yang dikatakan oleh para sahabat. Ini bukan murid-muridnya, namun yang dikatakan oleh para sahabat, maka hendaklah itu diikuti. Berhenti di situ. Artinya kita hendaklah mengikuti apa yang dikatakan oleh para sahabat. Fa innahum an ilmin waqafu. Kenapa kita mengikuti sahabat? Di sini diberikan alasan yang pertama. Fa innahum an ilmin waqafu. Alasan yang pertama, karena para sahabat dalam masalah ilmu, ya, dalam masalah ilmu para sahabat itu lebih paham, lebih mumpuni ilmunya. Karena dalam masalah ilmu para sahabat itu lebih paham. Mereka tidak berkata itu di atas kebodohan. Mereka punya ilmu dalam hal itu.
Kemudian wabi basarin nafizin kaffu. Dan di atas basirah, yaitu maksudnya di atas ilmu. Basirah di sini adalah ilmu. Ya, mereka itu menahan diri. Artinya kalau mau gerak itu mau punya harus dengan ilmu, mau berhenti juga mereka juga berdasarkan ilmu di situ. Waqafu di sini artinya mereka tahan diri dari sesuatu juga karena berdasarkan ilmu. Jadi kalau mereka mengamalkan sesuatu itu atas dasar ilmu, punya dalil. Kalau mereka juga tidak mengamalkannya juga berdasarkan dalil. Contoh misalnya dalam pembahasan nama dan sifat Allah. Jadi ada dua di sini kesimpulannya ya. Kenapa kita ikuti sahabat? Yang pertama karena mereka mendasarkan sesuatu itu dengan ilmu. Amalan mereka itu di atas ilmu. Kemudian yang kedua, kalau mereka tidak melakukan sesuatu juga di atas basirah, di atas ilmu pula. Mereka lakukan sesuatu di atas ilmu, kalau tidak lakukan sesuatu juga di atas ilmu atau basirah. Maka contoh dalam pembahasan nama dan sifat Allah, kita ketika menerima ayat misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah menetap tinggi di atas arsy. Maka kita maknakan seperti itu sebagaimana yang dimaknakan oleh para sahabat. Tidak perlu ditakwil-takwil, tidak perlu diselewengkan maknanya. Karena para sahabat tidak sampai-sampai memalingkan makna ini, mengubah makna ini ke makna lain. Tidak maksudnya di sini Allah menetap tinggi di atas arsy maksudnya Allah berkuasa. Tidak, ya Allah menetap tinggi di atas arsy yaitu dikatakan tinggi di atas sana. Bukan maknanya berkuasa. Maka karena para sahabat tidak memaknakan seperti itu, kita tidak maknakan seperti itu. Kita tahan diri ketika itu. Jadi apa yang tidak mereka lakukan juga berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu. Kemudian walahum ala kashfiha kanu aqwa. Dan mereka para sahabat, mereka ketika mengungkapnya atau ketika membicarakannya, kalau itu baik mereka pasti membicarakannya. Wabil fadli law kana fiya ahra. Kalau mereka tahu keutamaannya, tentu mereka tidaklah diam. Pasti nanti akan ajarkan pada kita-kita. Contoh misalnya dalam hal mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal mengagungkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita mengagungkan Nabi yang paling utama adalah dengan ittiba pada beliau. Apakah perlu kita merayakan hari kelahiran beliau? Maka ini jadi prinsip di sini. Ya, ini jadi prinsip bagi kita. Seandainya itu mau diungkap, tentu para sahabat itu lebih punya kemampuan untuk merayakannya. Kalau itu juga punya keutamaan untuk merayakannya seperti itu, tentu para sahabat juga tahu itu ada keutamaannya. Berarti kalau mereka tidak lakukan, berarti mereka menganggap bahwasanya mengagungkan Nabi SAW tidak seperti itu. Namun mengagungkan Nabi SAW adalah dengan kita ittiba, yaitu mengikuti petunjuk Nabi SAW. Kemudian dikatakan lagi oleh Umar bin Abdul Aziz, fala in qultum, jika kalian itu mengatakan hadatsa ba'dahum, ada orang-orang yang membuat perkara baru setelah mereka, yaitu setelah para sahabat. Lalu dikatakan fama ahdatsau illa man khalafa hadiyahum. Ingatlah bahwasanya yang membuat ajaran-ajaran baru setelah para sahabat itu telah menyelisihi jalan hidup mereka. Jadi orang yang telah berbuat bid'ah itu telah menyelisihi jalan hidup para sahabat. Lalu dikatakan lagi waraghiba an sunnatihim, yang berbuat bid'ah juga tadi telah membenci sunnah Nabi SAW atau sunnah para sahabat tadi, ajaran para sahabat. Kemudian dikatakan lagi walaqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu bima yakfi. Dan mereka telah mensifati dengannya mayashfi, apa yang sudah mencukupi. Mereka telah berbicara juga apa yang telah mencukupi. Jadi kalau para sahabat sudah membicarakan sesuatu, maka itu sudah cukup.
Ya, pendapat mereka pada sesuatu maka sebenarnya itu sudah cukup. Lalu dilanjutkan, fama fauqahum muhassirun wa madunahum muqassirun. Ingat kalimat ini baik-baik. Jika ada yang lebih daripada apa yang dikatakan oleh para sahabat, berarti mereka adalah orang-orang yang muhassir, orang-orang yang berlebihan, gulu, ekstrim. Wa madunahum, dan siapa saja yang berada di bawah mereka, artinya berpendapatnya terlalu menyepelekan, berarti mereka itu adalah orang-orang yang muqassir, orang-orang yang benar menyepelekan. Jadi kita sikapnya bagaimana? Maka tadi sikap kita itu adalah cukup dengan berpendapat seperti apa yang para sahabat contohkan. Tidak berlebihan dari itu dan tidak sampai menyepelekan. Berarti ada 3 sikap berpendapat. Yang pertama, mengikuti pendapat para sahabat atau mengikuti ajaran para sahabat. Kemudian ada yang kedua, berlebihan daripada sikap para sahabat. Kemudian yang ketiga, terlalu menyepelekan dari sikap-sikap para sahabat. Contoh misalnya sikap kita kepada penguasa, kepada pemerintah. Yang Nabi SAW perintahkan dan ini dijalankan oleh para sahabat, taat kepada penguasa meskipun itu adalah penguasa yang zalim. Karena itu lebih aman bagi jiwa kita. Kita lebih selamat walaupun itu zalim. Biarlah maksiat yang dia perbuat dia perbuat, dia tak akan tanggung dosanya. Namun dalam ketaatan kita sebagai rakyat tetap taat ketika itu. Tetap taat kepada penguasa. Maka sikap yang berlebihan bagaimana? Sikap yang berlebihan berarti lebih daripada sikap ini. Berarti memberontak. Sikap yang menyepelekan bagaimana? Ya nggak mau taat. Ya, karena ini penguasa itu penguasa yang zalim, ngapain kita taat? Nah, ini berarti menyepelekan. Kalau sikap yang berlebihan bagaimana? Ya pokoknya kalau ini sudah zalim, pokoknya berontak. Sikapnya bagaimana? Tengah-tengah. Kita taat, namun cuma dalam perkara yang ma'ruf saja, cuma dalam hal yang baik saja. Kalau ini bukan dalam perkara yang ma'ruf, kita tidak wajib taat. Kemudian laqad qasura anhum qaumun fajafu wa tajawazahum akharun faghalau. Dan ada di antara mereka qasura, ini jadi orang-orang yang menyepelekan, maka mereka benar-benar jadi orang-orang yang jafu, yaitu benar-benar jadi orang yang menyepelekan. Jadi sikap yang kedua dalam menyikapi pendapat para sahabat, artinya tidak mau mengikuti. Dan juga ada yang terlalu berlebihan sehingga mereka jadi orang-orang yang gulu, orang-orang yang ekstrim, terlalu melampaui apa yang telah menjadi sikap para sahabat. Wa innahum fima baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Yang benar bagaimana? Dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, mereka yang berada di antara dua sikap tadi, yaitu sikap yang berlebihan dan sikap yang menyepelekan tadi, itulah yang berada dalam petunjuk yang lurus. Ini tadi kumpulan kalimat dari Umar bin Abdul Aziz. Ini kumpulan kalimat yang menunjukkan inilah sikap kita beragama, mengikuti pemahaman salaf, yaitu mengikuti pemahaman para sahabat. Pemahaman mereka lah yang kita ikuti, karena pemahaman mereka itu lebih selamat, karena mereka lebih punya ilmu. Ketika tidak melakukan sesuatu itu karena berdasarkan ilmu, melakukannya juga karena berdasarkan ilmu. Kemudian selanjutnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i, dikatakan alaika bi athari man salaf, hendaklah kalian itu mengikuti pemahaman salaf. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia itu akhirnya menolakmu, karena engkau berpegang teguh dengan pemahaman salaf,
manusia itu menolakmu. Ingat kalau dikatakan salaf itu artinya para sahabat. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hati-hati mengikuti yang cuma pendapat-pendapat saja. Yang jadi pendapat-pendapat orang saja. Walaupun nantinya mereka akan menghiasi perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat orang tadi dengan kalimat-kalimat yang bagus. Ini kalimat dari Imam Al-Auza'i. Yang dikatakan yang pertama di sini kita diperintahkan untuk mengikuti pemahaman salaf. Yaitu pemahaman salaf di sini adalah pemahaman para sahabat dan tabi'in yang menjadi kurun mufaddalah, generasi terbaik dari umat ini. Walaupun nanti kalau kita berpegang teguh dengan ajaran ini, dengan pemahaman mereka, manusia banyak yang menolak kita. Wa in rafadakan nas, walaupun nantinya manusia itu menolakmu. Masalahnya karena pendapat kita paling kuno. Ya pendapat kita paling kuno. Ya. Dan orang yang sibuk dengan orang yang mengikuti pemahaman salaf, tanda mereka adalah mereka akan sibuk dengan ilmu. Ya, mereka akan sibuk dengan ilmu. Ya, dia nggak akan sibuk dengan yang di sana itu bicara politik, yang di sana nanti bicara demo, yang di sana bicara ini, statusnya macam-macam. Tetap saja dia bicara ilmu saja terus. Ya. Ini artinya orang yang sungguh-sungguh mengikuti pemahaman salaf seperti itu, karena waktunya itu habis dengan ilmu. Ya. Apalagi di zaman yang penuh fitnah saat ini. Ya. Kalau kita lihat di media-media sosial, capek terus dari tanggal 4 sampai ini tanggal berapa? Sampai hari pahlawan coba. Sampai tanggal 10. Status itu saja gak bosan-bosan. Capek loh. Tambah lagi dengan presiden baru lagi. Capek juga. Apa urusanmu juga dengan urusan negara orang? Dia mau terpilih atau enggak ya sudah, terserah dia. Gak pengaruh dengan di sini. Ya pengaruh mungkin harga rupiah, ya silahkan harga rupiah tetap stabil juga negara ini. Mau ini dipilih yang ini atau yang itu, ya bukan urusan kita. Jalan saja lurus dengan ilmu, ngaji saja terus, ngaji dengan kita. Ya. Kalau orang terlalu sibuk dengan itu, sudah 6 hari seperti itu, nggak capek-capek juga bahas. Ya diungkap terus. Apa manfaatnya coba kalau itu dibicarakan terus? Ya. Mendingan diam, sudahlah yang itu sudah dibiarin, sudah terjadi. Gak usah nambah-nambah panas-panasin juga. Antum juga yang hadir di sini gak usah panas-panasin lagi. Wah, nanti tambah lagi, wah itu kan kalian bikin kerusakan. Ya sudahlah, biarin aja dia sudah rusak, nanti yang dirusak nanti juga diusut. Gak usah bikin keruh suasana, sudah biarin saja mereka mau ngomong ini, yang mau ngomong, yang pro ini, yang kontra ngomongnya, sudah selesai. Gak usah nambah-nambah lagi. Nambah jadi runyam juga nanti. Tambah pikiran lagi, wah ini pendapat saya sudah dibantah apa belum? Nunggu komen juga kan akhirnya. Iya, capek kayak begitu. Sudahlah biarin. Antum jalan lurus saja. Ya, jalan lurus. Orang bicara sana sini nggak perlu. Ikuti ini aja. Ya, ikuti ini saya sudah berat loh. Jalankan pemahaman salaf saya di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, saya sudah sangat berat. Kau masih ngurus-ngurus tentang masalah itu lagi. Nah, lalu diingatkan lagi, ini antara perbandingan di sini, perbandingan ya, antara kita mengikuti pendapat orang saat ini ataukah pemahaman salaf terdahulu. Logika orang saat ini atau pendapat orang saat ini ataukah pemahaman salaf yang ada dahulu. Maka dikatakan di sini oleh Imam Al-Auza'i, wa iyyaka wa ara'ar rijal. Hati-hati kalian kalau mengikuti pendapat orang, karena nggak akan pernah selamat. Walaupun itu profesor. Ya, walaupun itu profesor nggak akan pernah selamat. Namun kalau diikuti itu pemahaman salaf tadi, pendapat para sahabat, ya akan selamat. Ini sikap kita bagaimana tentang masalah-masalah yang ada saat ini. Sudah ikut pemahaman salaf, mereka mau nilai pendapat itu bagaimana? Kalau mau ikut pendapat si fulan, ya cuma asal-asal ngomong saja. Apalagi cuma melihat dari orang yang pandai buat status, nggak akan manfaat. Ikuti pemahaman salaf yang ada. Walaupun tadi pendapat orang
itu dihiasi dengan kalimat-kalimat yang bagus, dengan kalimat-kalimat yang indah. Ya, dengan kalimat-kalimat yang bagus, dengan kalimat-kalimat yang indah. Maka kembali di sini, alaika bi atsari man salaf. Kunci dari kalimat ini adalah kembali kepada pemahaman salaf yang dahulu, berpegang teguhlah dengan pemahaman mereka. Maka tujuannya di sini Imam Ibnu Qudamah itu membawakan perkataan ini, dua perkataan ini tujuannya jangan sampai, ya ini maksud beliau, kata Shalal Fauzan, kesimpulan beliau terakhir, ya kita ambil pendapat para ulama salaf, para sahabat dahulu yang sudah ada, termasuk dalam menyikapi nama dan sifat Allah dan problema-problema yang lainnya dalam masalah manhaj, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Dan beliau ingatkan di sini, hati-hati ya perkataan-perkataan orang tadi, ara'ar rijal, hati-hati dengan perkataan orang di sini. Maksud beliau, kata Syekh Shalal Fauzan, hati-hati dengan perkataan ahlul kalam. Ahlul kalam itu ahlul filsafat, filosof. Namun sebenarnya kalau mau ditinjau, ya filsafat itu sebenarnya punya beberapa cabang ilmu. Kalau mau dilihat cabang ilmu filsafat itu ada 4 sebenarnya. Ada 4. 1 masih bisa diambil ketika itu ilmunya. Yaitu ada di situ ilmu yang pertama, ilmu handasa dan hisab. Handasa itu teknik. Jadi teknik itu bagian dari filsafat juga. Dan hisab matematika atau perhitungan. Ini dikatakan oleh para ulama bahwa ini 2 ilmu yang mubah untuk dipelajari. Tidak ada larangan-larangan sama sekali yang melarang untuk mempelajari ilmu itu. Adapun ada yang kedua namanya ilmu mantik. Ilmu yang kedua dari ilmu filsafat itu ilmu mantik. Ini ilmu cara berpikir. Ya, ilmu cara berpikir. Intinya kalau ilmu mantik itu, ya orang itu mempelajari di sini bagaimana cara berdalil, ya cara berdalil, cara menyebutkan syarat, dan ini juga bagian dari ilmu kalam. Dan ini ilmu kalam yang dikritisi pula. Ada juga yang ketiga, ada ilmu filsafat yang namanya ilahiyat, yaitu yang mempelajari sifat-sifat ketuhanan. Nah ini yang paling dikritisi karena membahas tentang nama dan sifat-sifat Allah. Sampai nanti ujung-ujungnya itu menolak. Ya, ujung-ujungnya itu menolak. Ada di situ yang jadi tokoh-tokohnya seperti Imam Al-Ghazali, seperti Al-Farabi, seperti juga Muhammad Abduh. Ya, ini jadi tokoh-tokoh dalam ilmu filsafat. Itu yang membicarakan tentang masalah ini. Kemudian ada juga yang dikenal yang keempat ini at-tabi'iyat. Kalau ilmu tabi'iyat ini saya belum tahu rinciannya seperti apa, namun sebagiannya itu menyelisih syariat, sebagiannya itu benar. Berarti yang dikritisi sini adalah ilmu mantik dan ilmu ilahiyat tadi yang membicarakan tentang masalah ketuhanan. Jadi dia membicarakan nama dan sifat Allah itu pakai ilmu logika yang dia dapat. Pantas nggak Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan? Kalau Allah memiliki tangan berarti sama dengan makhluk. Nah ini logika filsafat yang dipakai. Pantas gak Allah Subhanahu wa taala menetap tinggi di atas arsy-Nya? Ya, maka nanti ditolak pakai ilmu-ilmu logika lagi. Wah, kalau menetap seperti itu, Allah menetap tinggi di atas arsy berarti butuh pada makhluk. Nah, dengan argumen-argumen ini, nah ini ilmu logika yang dipakai, ilmu filsafat yang dipakai. Nah, ini jadi alasan untuk menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat dari Imam Al-Auza'i tadi, ya, ini menunjukkan bahwasanya hati-hati dengan perkataan para filosof. Dengan ilmu kalam tadi. Dan kembali kepada pemahaman salaf karena ini lebih berpegang teguh pada dalil, karena mereka itu lebih paham dalam hal ilmu ketika mengamalkan dan juga ketika mereka meninggalkan juga mereka berdasarkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Itu 2 perkataan dari Imam Umar bin Abdul Aziz dan juga Imam Abu Amr Al-Auza'i. Demikian kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video dari Solihin TV.
dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.